Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat tentunya teman-teman. Oke teman-teman, kita kembali akan mereaksi video yang akan memberikan sedikit wawasan baru buat kalian semua teman-teman. Dan kali ini saya ambil video ini dari channelnya Daftar Top teman-teman, dan judul di sini yaitu Oman negara kaya tanpa sungai, cara Oman memperoleh air bersih. Nah, teman-teman, di sini kita akan mencari tahu negara Oman ya sedikitnya, dan bagaimana cara mereka mendapatkan air bersih untuk kehidupan mereka, teman-teman. Karena kita tahu sendiri, mungkin beberapa orang tahu Oman itu tidak memiliki sungai, bahkan danau ya. Aliran air di Oman itu sama sekali bisa disebut tidak ada ya, teman-teman. Dan nanti kita cari tahu seperti apa, bagaimana cara negara Oman ini mendapatkan air untuk kehidupan mereka ya, teman-teman. Oke teman-teman semua, sebelum kita lihat videonya, seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Hey, Oke, nggak usah banyak buang waktu lagi, kita langsung aja lihat videonya teman-teman. Dari Daftar Top Oman negara kaya tanpa sungai, cara Oman memperoleh air bersih. Cus ke videonya. Hai semua, Oman adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur semenanjung Arab yang memiliki nama resmi Kesultanan Oman. Kesultanan Oman. Jumlah penduduk Oman sekitar 4,5 juta jiwa. Di tahun 2022, Oman masuk dalam negara muslim terkaya di dunia di urutan ke-6. Perekonomian Oman sangat bergantung pada sumber daya alamnya, yakni sektor minyak dan gas alam yang merupakan tulang punggung ekonomi Oman. Negara Oman memiliki ekonomi yang kuat dengan inflasi yang rendah, sehingga memberikan dampak yang besar pada mata uangnya. Rial Oman atau OMR menjadi mata uang termahal ketiga di dunia, di mana 1 OMR setara dengan Rp38.000. Wilayah Oman, sekitar 82%-nya merupakan suatu daratan padang bebatuan yang berpasir. Oman memiliki iklim subtropis yang kering. Oman sering masuk sebagai negara terkering dan paling gersang di dunia. Tercatat di tahun 2014, Kesultanan Oman berada di peringkat ke-12 negara terkering di dunia berdasarkan curah hujan tahunan. Oman tidak memiliki danau. Oman juga masuk dalam 19 negara yang tidak memiliki sungai permanen. Meski begitu, di Oman terdapat akuifer bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air. Serta terdapat banyak wadi, yaitu palung sungai yang hanya dialiri air saat musim hujan lebat saja. Dalam beberapa dekade terakhir, Oman memang mengandalkan minyak untuk kemakmurannya. Namun sebelum ditemukan minyak pada tahun 1960-an, perekonomian negara ini hampir seluruhnya bertumpu pada pertanian dan perikanan. Menariknya, pertanian mereka tidak untuk diekspor, melainkan swasembada, di mana petani fokus pada usaha membudidayakan bahan pangan dalam jumlah yang cukup untuk mereka sendiri dan keluarganya. Tantangan terbesar di Oman adalah air. Pada waktu dulu, penduduk di Oman membangun sistem irigasi yang disebut dengan Aflaj untuk memenuhi kebutuhan airnya. Sistem irigasi Aflaj ini terdiri dari jaringan saluran air yang berasal dari sumber air alami, yakni berasal dari air bawah tanah. Selain berasal dari air bawah tanah, sistem irigasi Aflaj juga berasal dari wadi yang ada di atas pegunungan. Aflaj adalah sistem irigasi tradisional yang digunakan di Oman selama berabad-abad. Sistem irigasi Aflaj atau disebut juga dengan Falaj dibangun dengan cara memanfaatkan topografi serta gravitasi alami untuk mengalirkan air tanpa memerlukan energi listrik atau pompa. Saluran dalam sistem Aflaj biasanya dibangun dengan menggunakan bahan tradisional seperti batu, tanah liat, dan bambu. Di Oman Bersih ya terdapat teman-teman sekitar airnya. lebih dari 3.000 Aflaj, dan 5 diantaranya masuk dalam situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO.
Sistem irigasi Aflatz telah berumur lebih dari 2.700 tahun. Menariknya, air pada Aflatz ini tidak pernah mengering, walaupun tidak pernah turun hujan. Dan meski merupakan sistem irigasi tradisional, namun hingga saat ini masih digunakan, serta memainkan peran penting dalam budaya dan kehidupan masyarakat Oman. Kemudian, seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah populasi penduduk Oman, masalah krisis air bersih semakin meningkat. Ditambah lagi dengan adanya perubahan iklim secara global, sehingga membuat kenaikan suhu di beberapa wilayah. Dengan semakin panasnya suhu tersebut, akan membuat persediaan air terbuka yang ada di Oman menjadi lebih cepat menguap dan pada akhirnya memperburuk krisis air di negara ini. Sejak tahun 1970-an, Oman menggunakan pabrik desalinasi untuk mengubah air laut menjadi air tawar. Setidaknya, Oman memiliki 9 pabrik desalinasi yang berukuran besar yang memasok sekitar 86% air minum di negara tersebut. Akhirnya ya mau gimana lagi ya teman-teman, dengan yang awalnya mereka menggunakan Aflatz ya sebagai salah satu metode leluhur mereka untuk menghasilkan air bersih yang otomatis dari daerah pegunungan, bahkan dari air tanah ya teman-teman, karena perubahan iklim global yang sangat mempengaruhi cuaca, bahkan curah hujan dan juga ketersediaan air di negara tersebut ya. Akhirnya mau tidak mau mereka ini merupakan salah satu terobosan yang menjadikan air laut menjadi dirubah menjadi air tawar ya teman-teman, untuk konsumsi bahkan perkebunan dan pertanian mereka ya teman-teman. Ya, kita lanjut lagi ke videonya teman-teman. Mengatasi permintaan air bersih yang semakin meningkat, Oman juga melakukan berbagai macam upaya. Seperti pembangunan beberapa bendungan untuk mengatasi kekurangan air bersih yang ada di Oman. Salah satu bendungan terbesar yang dibangun Oman adalah Bendungan Wadi Daikoh. Pembangunan bendungan ini dimulai pada tahun 2006 dan dibuka untuk umum pada tahun 2012 yang lalu. Bendungan Wadi Daikoh dibuat sebagai pasokan air minum untuk penduduk Muscat dan Kuryat. Selain untuk mengendalikan banjir, Wadi Daikoh juga berfungsi untuk menampung air hujan serta mengontrol aliran air ke desa-desa yang ada di bawahnya. Bendungan ini memiliki kapasitas untuk menampung air sebanyak 100 juta meter kubik, dan tiap tahunnya Wadi Daikoh dapat menyediakan air minum bagi penduduk di sekitarnya sebanyak 35 juta meter kubik. Oman juga memperoleh air bersih dengan cara mengolah air limbah yang dihasilkan oleh fasilitas pengolahan minyaknya. Terdapat banyak ladang minyak di negara ini, seperti di gurun selatan Oman, terdapat ladang minyak yang bernama Nimr Oil Field. Fasilitas produksi di Nimr Oil Field tiap harinya mampu memproduksi sebanyak 120.000 barel minyak. Selama proses produksi tersebut, ladang minyak Nimr membutuhkan air yang sangat banyak, yaitu 240.000 meter kubik air per hari untuk menjaga produksi minyaknya. Kemudian air tersebut akan berubah menjadi air limbah dalam jumlah yang sangat besar. Sebagai perbandingan, terkadang setiap barel minyak yang dihasilkan bisa menghasilkan air limbah sebanyak 10 barel. Air limbah itu merupakan air yang terkontaminasi dengan hidrokarbon, dan agar air limbah ini tidak mencemari lingkungan, biasanya air limbah dibuang dengan menggunakan metode Deep Well Disposal atau DWD. DWD merupakan pengelolaan air limbah dengan cara memompa air limbah ke bawah tanah hingga kedalaman 1.500 meter. Dan DWD ini membutuhkan energi yang sangat intensif dalam prosesnya. Karena membutuhkan energi yang sangat besar, sehingga pemerintah Oman membuat proyek yang bernama Nimr Water Treatment Plant. Secara garis besar, proyek ini menggunakan lahan basah buatan untuk membersihkan air limbah. Air limbah dari fasilitas pengolahan dialirkan menuju lahan-lahan basah yang terdapat tanaman sejenis alang-alang. Nantinya bakteri di bawah akar alang-alang akan menyingkirkan hidrokarbon pada limbah yang mengalir dari lahan satu ke lahan lainnya. Dan akhirnya limbah tersebut nantinya akan menjadi air bersih.
Lahan pengolahan air Nimr mulai beroperasi pada tahun 2010 dan dianggap sebagai sistem lahan basah industri yang terbesar di dunia. Luas area lahan buatan ini sama dengan 640 lapangan sepak bola yang digabungkan menjadi satu. Limbah yang diolah dari lahan basah, selain digunakan lagi untuk produksi minyak, juga digunakan untuk irigasi tanaman lokal. Kemudian untuk limbah tanaman dari lahan basah, akan dikumpulkan dan diubah menjadi biofuel. Sedangkan di ladang minyak lainnya, mengikuti kesuksesan Nimr Water Treatment tadi, pemerintah Oman di tahun 2022 meresmikan fasilitas yang serupa yang diberi nama Rima Water Treatment Plant. Fasilitas seluas 25 km persegi tersebut menggunakan pemisahan minyak dan air secara gravitasi serta proses pengolahan biologis secara alami. Fasilitas baru tersebut kini dapat memproses hingga 65.000 meter kubik air perharinya. Selain menurunkan emisi gas rumah kaca, fasilitas pengolahan limbah minyak di Oman ini juga menciptakan oasis gurun bagi satwa liar setempat. Keren sekali ya teman-teman. Itu dia tadi videonya ya teman-teman, sudah selesai dan sangat luar biasa sekali ya, penemuan-penemuan di berbagai negara ya. Salah satunya ini di Oman teman-teman, bagaimana cara mereka menghasilkan sumber air untuk kehidupan mereka, untuk lahan pertanian dan juga perkebunan ya teman-teman, dengan berbagai cara dan penemuan-penemuan teknologi di sana ya teman-teman. Dan akhirnya dari mulai sumber air yang alami yang turun-temurun dari nenek moyang mereka, dan kemudian mengubah air laut dan air limbah dan juga membuat bendungan teman-teman, dan akhirnya ya mereka sudah cukup ya dan tidak kekurangan air, walaupun sekarang iklim global mempengaruhi keadaan negara mereka ya teman-teman. Oke teman-teman semua, itu dia tadi video reaksinya, semoga menjadi wawasan baru buat kalian semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.